Yos, apa kabar semua? Para Gabuters, balik lagi dengan Kang Gabut. Kali ini Kang Gabut akan membahas series yang baru aja tamat, yang episode terakhirnya kemarin bikin gempar. Series apa itu? Yaps, dia adalah Loki. Series ketiga dari Marvel Studio ini udah bisa kalian saksikan secara lengkap di Disney Plus ya. Sinopsis. Setelah kabur dari kejadian Avengers Endgame, Loki ditangkap oleh organisasi Time Variant Authority. Organisasi yang menjaga waktu tetap pada semestinya. Namun di balik organisasi tersebut terdapat banyak rahasia yang ditutupi. Bisakah Loki mengungkapkan rahasia terbesar dari TVA? Review. Yang speechless sama episode 6 kemarin mana suaranya. Gila parah sih. Series Loki membawa banyak hal menarik dari dua series MCU sebelumnya. Pertama, dialog para karakter yang cerdas. Kita semua tahu bahwa Loki ini memang pinter ya. Namun dialog para karakter di sini terbilang semuanya bagus. Penulis cerita ini gak sekedar mengedepankan Loki sebagai karakter utama, namun karakter pendukung pun punya dialog yang bagus. Mereka bisa serius, sedih, dan menyelipkan humor di saat yang tepat. Memang tidak sepolitis seperti The Falcon kemarin, tapi dialog yang berat ada di Loki juga punya kualitas yang sama bagus. Terutama ketika dialog yang disampaikan oleh He Who Remains, aka Kang the Conqueror. Di sini benar-benar dah keren ya. Meskipun panjang namun masih bisa sangat dinikmati. Metafora yang hadir di Loki memang keren-keren. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Dialog yang bagus ini memang jadi pelengkap yang tepat bagi plot cerita Loki yang memang udah bagus. Kita dibawa untuk terus penasaran dengan siapa sih TVA dari episode pertama. Kemudian diakhiri dengan plot twist yang mengagetkan kita semua. Semua alurnya berjalan dengan sangat smooth. Dan juga kemunculan para karakter Loki makin memperkuat identitas seorang Loki. Bahwa dia memang salah satu antihero favorit kita semua. Cerita dari Loki ini membawa kita semakin mengenal seorang Loki. Tiap Loki punya kepribadian yang bisa berbeda-beda. Kita mengenal Loki sebagai pengkhianat yang ulung. Namun tiap Loki pun punya sisi lain dari sifat alami pengkhianat mereka. Dua episode terakhir adalah bukti paling konkret dari seorang Loki. Bahkan di klimaksnya kita melihat seorang Loki yang dapat berpikir logis dengan apa yang terjadi di masa depan. Dan seorang Loki lagi yang terus menahan amarah, kesedihan, dan dendam di hidupnya. Penyampaian para karakter Loki ini dieksekusi dengan sangat bagus. Kehadiran Loki buaya bener-bener kocak dah. Bahkan para Loki aja bingung mau jelasinnya kayak gimana. Kang Gabut tiap lihat Loki buaya bawaannya mau ngakak. Selain itu Lokinya Sylvie juga bikin gimana gitu. Bukti nyata bahwa perempuan itu pendendam. Sylvie si beban MCU. Dan tak lupa pula Loki asli. Lokinya Tom Hiddleston. Itu membawa kita mendalami Loki yang selalu kita pikir jahat dan penuh tipu daya. Namun sebenarnya mungkin Loki adalah orang yang butuh perhatian. Aktingnya Tom keren banget sebagai Loki. Di awal tadi Kang Gabut bilang Loki punya episode akhir yang sangat menggemparkan. Karakter yang ditunggu seluruh penggemar dari MCU pun akhirnya dihadirkan. Sempat dibikin gak sadar dengan dia siapa, namun karena dialog yang Kang Gabut bilang tadi bagus, pelan-pelan dia mengungkapkan identitas dia sebenarnya. Masih dengan metafora khasnya Loki. Dia adalah Nathaniel Richards, aka Kang the Conqueror. Penampilan perdananya di Loki kali ini adalah versi baiknya ya, atau yang kemarin dia ungkapkan sebagai He Who Remains. Pernyataan bahwa dialah sang penjaga semesta ini benar-benar dah. Gak bisa dibayangkan seberapa kuatnya dia. Dan dia cuma seorang varian di universe ini. Dan masih banyak Kang lain. Bahkan yang mungkin bisa sangat jahat dan bisa saja mendeklarasikan perang antar semesta. Wow.
Gak bisa dibayangkan ya. Kemunculan Kang ini semakin menegaskan dua film MCU ke depannya, yaitu The Eternals dan Doctor Strange. Alasan kenapa The Eternals akhirnya turun tangan setelah sekian lama jadi penonton kemungkinan besar karena kejadian ini. Dan juga yang udah pasti adalah Doctor Strange 2 yang memiliki titel Multiverse of Madness, yang udah jelas ini mau mengarah kemana kan. Gara-gara kelakuan Sylvie si beban, Doctor Strange bakal kerja pagi pulang pagi. Kerjaannya bakal berat banget, semoga Doctor Strange sehat lah ya. Belum lagi isu tentang Spider-Man No Way Home. Nanti yang katanya akan menghadirkan dua versi Spider-Man pendahulunya. Kalau multiverse ini berpengaruh, kemungkinan besar pula bahwa Spider-Man-nya Tobey dan Spider-Man-nya Andrew hadir itu bukan hal yang mengejutkan lagi. Sekarang kita bahas tentang komplainnya series Loki. Sebenarnya ini bukan komplainnya Kang Gabut ya, tapi banyak yang komplain gini. Ngomong mulu, berantem kagak. Kebanyakan ngobrol, gak ada action-actionnya. Well, ini banyak banget ditemui di dunia maya. Banyak fans yang masih belum bisa move on dari The Falcon and the Winter Soldier kemarin ya. Memang sih di seri itu banyak banget fighting scene-nya, tapi karena memang karakter mereka ini pure fighter. Dari awal kemunculan mereka memang seperti itu kan. Sedangkan karakter Loki ini bertarung menggunakan otaknya. Bahkan dari sekedar ucapannya pun adalah bentuk dari sebuah perlawanan. Oleh sebab itu tim produksi sangat tepat dalam mengeksekusi seri Loki ini. Mereka lebih fokus ke Loki yang sebenarnya. Bahwa Loki memang sering kalah. Namun Loki tidak akan mudah untuk mati. I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk, but you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talky. Meskipun irit dalam urusan adu jotos, namun bukan berarti fighting scene-nya di seri Loki ini bisa dikesampingkan. Pertarungan Loki dan Sylvie melawan Aliens bener-bener keren. Untuk urusan visual effect kayaknya udah nggak ada kritikan lah ya. Udah mantep banget lah. Loki telah dikonfirmasi akan berlanjut ke season 2. Sebuah kabar baik untuk kita semua. Series Loki memang masih menyimpan banyak misteri yang perlu diungkapkan. Season 1, Loki ini benar-benar jadi bridging terbaik dari Marvel Studio untuk proyek-proyek mereka di fase keempat. Yang jelas fase keempat MCU akan makin gila dengan pecahnya multiverse. Kesimpulan, Loki menghadirkan cerita yang berat sekaligus menghibur. Misteri di awal ditutup dengan fakta mengejutkan bagi seluruh penonton yang menyaksikannya. Loki tidak hanya bagus sebagai series tunggal, namun juga sebagai jembatan untuk proyek-proyek Marvel ke depannya yang bakal gila banget. Penilaian Kang Gabut untuk Loki adalah 8,5/10. Hi. Hello, it's me. It's Tom. Look, I'm sorry to interrupt. Yos, itu tadi review Kang Gabut untuk Loki ya. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow. Biar Kang Gabut makin semangat upload videonya. Sampai jumpa.